Di video kali ini guys, aku mau bahas atau share tentang panggilan apa aja yang berlaku di Malaysia. Atau maksudnya biasanya panggilan itu sering sekali membuat kita jadi nggak enak, atau macam sesuatu yang memang wajib kita tahu supaya nanti kita kalau manggil orang atau dengan sebutan apa gitu, jadi tidak membuat hati orang lain itu sakit gitu. Oke, sebelum saya lanjut cerita saya minta dukungan kalian. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa please dukung saya untuk subscribe video saya supaya saya road to 1000 subscriber. Semoga kalian bisa membantu saya untuk menuju 1000 subscriber. Dan buat kalian yang sudah dukung saya dan selalu menonton video saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya tahu saya tidak akan jadi apa-apa kalau tanpa dukungan kalian. Jadi please dukung saya dengan tekan tombol subscribe di bawah ya guys. Terima kasih. Let's go to video. Nah, seperti pengalaman saya guys, kemarin itu saya pernah macam dia masih muda. Lepas itu saya panggil dia makcik gitu. Jadi dia rasa nggak enak gitu dulu. Pas itu dia bilang sama itu teman dia, kenapa saya dipanggil makcik ya, katanya gitu. Emang saya kelihatan tua gitu. Jadi namanya saya nggak tahu. Saya pikir kalau di atas saya, apalagi dia sudah menikah, saya pikir panggil makcik. Tapi ternyata panggilan makcik itu bukan untuk orang yang seperti itu, maksudnya tidak seusia dia gitu. Oke, di sini saya akan membahasnya satu persatu. Panggilan itu atau sebutan itu ada kita terbagi dua, yaitu formal dan informal. Jadi, yang pertama, yang formal itu adalah tuan, puan, encik, dan cik. Jadi, tuan itu untuk lelaki, puan itu untuk perempuan, serupa dengan encik itu untuk lelaki, dan C itu untuk perempuan. Jadi yang formal ini biasa digunakan seperti di bank, seperti di imigrasi, ataupun macam kayak kita di pesawat, atau hal-hal kayak di hotel pun kadang-kadang dipanggil dengan pak, dengan tuan, dengan itu puan, atau cek dengan cek gitu. Atau bagian polis atau kerajaan seperti itulah biasanya mereka kalau yang berurusan dengan kerajaan atau pemerintahan atau bank, semua yang formal-formal itu mereka akan menggunakan panggilan puan, tuan, encik, cek seperti itu. Dan selanjutnya adalah panggilan untuk yang informal, yaitu pakcik, makcik, kakak, abang, dan adik. Nah, jadi pakcik ini seperti umur yang sudah tua gitu, yang macam seumuran orang tua kita gitu, yang macam sudah tua lah. Kayak contoh kita umur 20, yang macam umur 40 itu kalau udah kelihatan dia agak berumur, kita panggil dia pakcik gitu. Serupa juga dengan makcik. Makcik ini panggilan untuk perempuan yang sudah berumur juga, yang kira-kira macam sama kayak orang tua kita, kayak gitulah, macam 40 ke atas bisa dipanggil makcik gitu. Jadi kita biar kelihatan sopan, kita mau panggil orang itu sopan gitu. Sama kayak saya dulu di kilang nih pertama kali kan, saya panggil itu kakak, itu saya panggil kakak. Saya pikir kan kayak di Indonesia itu kalau misalnya walaupun dia udah kawin, udah macam berumur, tapi kalau kayak kita sama-sama saya sama tempat kerjaan kayak yang kakak gitu ya. Jadi mereka pun kayak kurang shock, saya sudah tua gitu. Jadi karena di sini itu pun orang tua itu masih bisa kerja guys. Jadi dia pun udah merasa saya itu harusnya dia panggil makcik gitu. Karena tapi kadang ada juga sih yang nggak suka dipanggil makcik, jadi mereka merasa masih muda gitu ya kan. Dan kalau untuk panggilan kakak ya seumuran kita, yang masih gimana ya dibilang, yang setara dengan kita ataupun yang 5 tahun di atas kita masih bisa dipanggil kakak. Dan untuk panggilan abang ya sama juga, itu panggilan untuk lelaki, yang biasanya kita panggil untuk abang-abang kayak
Ini panggilan biasanya untuk orang Melayu gitu guys. Untuk orang Malaysia yang Melayu kan kita panggil abang. Dan juga untuk atuk, ada juga panggilan atuk itu seperti sudah tua sangat gitu, panggilan atuk gitu. Dan juga ada kakak, ada adik gitu. Adik itu panggilan ya untuk usia di bawah kita. Jadi panggilan ini memang sangat-sangat gimana ya saya bilang, sangat berpengaruh gitu dengan suasana kita dalam berbicara. Jadi kalau misalnya contoh lah, kalau kita kayak saya ada beli makanan gitu ya kan, saya panggil dia auntie gitu. Jadi kalau misalnya di sini juga ada kebanyakan, kalau kalian jumpa dengan orang yang namanya Chinese, kalian boleh panggil dia auntie kalau dia sudah tua gitu. Jadi dan juga ada panggilan kepada uncle kalau di sini orang Chinese ya, saya bilang kalau untuk Chinese itu uncle. Lepas itu kalau untuk yang perempuan itu Chinese perempuan auntie gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau panggil boleh panggil auntie ataupun uncle. Tapi kalau misalnya dia masih muda, panggilannya bisa jadi macam kita kayak seumuran kita atau belum tua sangat lah gitu, macam sekitar 40 ke bawah lah gitu, bisa dipanggil Cece. Karena ada setengah orang itu dia sebenarnya udah cocok dipanggil anti, tapi dia kayak merasa masih muda, jadi kita dia nggak selesai gitu. Jadi kalian harus menyesuaikan panggilan kalian kepada seseorang gitu. Jadi tadi kan ada yang formal itu biasanya pun tuan, puan itu bisa dipanggil, walaupun dia orang Chinese bisa dipanggil juga kalau dalam pengurusan imigrasi atau bank gitu, mereka juga akan panggil tuan ataupun walaupun dia Chinese gitu, bukan harus Melayu. Jadi kalau untuk setahu saya juga ada tuh panggilan orang India, karena di sini ada 3 suku. Kalau untuk panggilan orang India saya yang cuma taunya ane gitu. Ane itu kayak udah agak dewasa dari kita gitu. Jadi kalau misalnya panggilan untuk kakak saya kurang tahu, tapi setahu saya pun panggil kakak juga gitu ya. Atau kita panggil orang India itu pun kalau makcik pun boleh, kalau yang sudah tua kita panggil makcik gitu ya. Jadi kalau panggilan ini memang sangat berpengaruh kepada seperti yang saya bilang tadi gitu. Jadi kalau pasti kalian pun kalau misalnya mau datang ke sini, jadi kalian harus ingat panggilan apa yang kalian sesuaikan untuk orang yang mau kalian berjumpa gitu. Atau macam kalian pergi ke hotel, atau kalau macam Grab, kalau Grab kalian misalnya itu Grab itu masih sekiranya dia masih muda gitu, kalian boleh panggil dia, kalau orang Chinese boleh panggil Koko. Kalau misalnya dia agak tua sedikit, itu Koko untuk lelaki. Kalau agak tua sedikit kalian boleh panggil dia uncle. Dan kalau misalnya orang Melayu kalian panggil dia pakcik atau makcik, tapi jarang sih kalau misalnya orang tua bawa Grab gitu kan. Jadi panggil atau abang kalau orang Melayu ya, orang abang atau kakak gitulah. Jadi sekian dulu sih cerita saya tentang panggilan-panggilan ini. Semoga kalian ngerti dan semoga kalian bisa menerapkan ini di saat kalian mungkin lagi berkunjung ke Malaysia, ataupun mungkin kalian sudah tinggal di Malaysia tapi masih bingung gitu, masih susah untuk cara memanggil orang gitu. Jadi ini boleh referensi untuk kalian supaya kalian lebih lagi, kalau kita sopan manggil orang, orang itu pun akan senang kepada kita, betul kan? Oke, itu saja sih yang saya mau sharing. So, buat kalian saya mohon jangan lupa dukungannya, jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Oke guys, sekian dulu video dari saya. I love you all. Bye bye.